Pagi itu, langit sebatik bersih tanpa awan, namun hati warga penuh kabut. Tak ada sirene, tak ada pengumuman dramatis, hanya kabar yang berembus pelan, batas negara telah berubah. Rumah yang kemarin berdiri kokoh di tanah Indonesia, hari ini berdiri di wilayah Malaysia. Bukan karena berpindah tempat, tapi karena garis batas bergeser. Di mata peta, itu hanya hitungan hektare. Tapi bagi warga, itu adalah rumah, kenangan, dan hidup mereka. Perubahan itu datang tanpa suara, namun dampaknya bergema dalam kehidupan sehari-hari. Di pulau yang dibelah oleh nasib, mereka kini berdiri di persimpangan identitas dan masa depan. Di ambang garis, perubahan batas negara dan kehidupan warga sebatik. Pada suatu pagi di pertengahan Maret tahun 2025, kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik tampak berjalan seperti biasa. Anak-anak bersiap ke sekolah, petani menuju sawah, dan pegawai negeri mengenakan seragam dinas mereka. Namun, di balik rutinitas yang tenang itu, sebuah keputusan besar telah ditandatangani oleh dua negara yang berbagi pulau ini, Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 18 Maret tahun 2025, kedua negara menandatangani sebuah Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur ulang sebagian batas wilayah di Pulau Sebatik. MOU tersebut menyepakati pertukaran wilayah antara Indonesia dan Malaysia, dengan Indonesia memperoleh sekitar 127 hektare lahan baru. Namun, di sisi lain, Indonesia juga kehilangan sekitar 4,9 hektare wilayah yang kini masuk ke dalam batas administratif Malaysia. Wilayah yang berpindah tangan ini bukan sekadar lahan kosong tanpa penghuni. Di dalamnya terdapat pemukiman warga, lahan pertanian, bahkan kantor-kantor milik pemerintah. Di wilayah Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perubahan ini menciptakan dinamika sosial yang signifikan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah belum menerima dokumen resmi dari pemerintah pusat, masyarakat telah mengetahui isi kesepakatan tersebut. Karena sudah MOU itu artinya sudah sah batas negara itu. Tapi di kita belum dapat secara resmi dokumennya, kata Yance pada Senin, tanggal 12 April tahun 2025. Yance menuturkan bahwa informasi terkait perubahan batas tersebut telah menyebar luas, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang terdampak. Kepastian mengenai status kepemilikan tanah, hak atas fasilitas publik, serta jaminan kehidupan di bawah pemerintahan yang baru menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kejelasan mengenai masa depan mereka. Beberapa warga yang kini secara administratif masuk ke wilayah Malaysia menyampaikan bahwa mereka tidak menuntut penggantian lahan dalam bentuk tanah baru. Sebaliknya, mereka meminta kompensasi berupa uang tunai agar bisa membeli tanah di tempat lain atau kembali ke kampung halaman mereka. Hal ini menambah beban baru bagi pemerintah daerah yang kini harus memastikan bahwa seluruh proses transisi berjalan secara adil dan manusiawi. Dalam upaya merespons kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam. Pemerintah daerah juga mendorong Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk segera menyusun peraturan Presiden Perpres yang mengatur mekanisme pemberian ganti rugi bagi warga terdampak. Tanah itu dibeli oleh pemerintah tapi diserahkan ke negara lain. Harapannya ada regulasi yang cepat agar masalah ini tidak berlarut, jelas Yance. Proses perubahan batas wilayah antar negara bukanlah hal yang sederhana. Ini melibatkan pertimbangan geopolitik, hukum internasional, serta pertimbangan kemanusiaan. Di satu sisi, MOU ini dapat dilihat sebagai langkah maju dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama. Namun, di sisi lain, implementasi dari perjanjian tersebut menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Masyarakat yang terdampak kini berada dalam posisi yang sulit. Secara fisik, mereka masih tinggal di tempat yang sama. Namun secara hukum, mereka berada di negara yang berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang sebelumnya bersekolah di lembaga pendidikan Indonesia kini harus menghadapi kemungkinan perubahan kurikulum dan sistem pendidikan.
Pelayanan kesehatan yang sebelumnya dijangkau dengan mudah dari pusat-pusat kesehatan milik Indonesia kini mungkin tidak lagi dapat diakses dengan cara yang sama. Bahkan untuk hal-hal mendasar seperti akses terhadap listrik dan air bersih, terdapat ketidakpastian. Warga sebatik yang berada di wilayah yang berpindah ke Malaysia harus mempertimbangkan apakah mereka akan menerima kewarganegaraan Malaysia, atau tetap sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain. Pilihan ini tidak mudah dan menyangkut banyak aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan anak, dan keamanan sosial. Pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan prinsip keadilan dan menghormati hak-hak warga negara. Perlu ada komunikasi yang jelas, terbuka, dan transparan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Lebih jauh lagi, situasi ini mencerminkan pentingnya tata kelola perbatasan yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat. Batas negara bukan hanya soal garis di peta, melainkan juga soal identitas, hak, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan suara dan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah juga perlu segera menyusun mekanisme kompensasi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan ekonomi. Misalnya, menyediakan hunian baru, fasilitas pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi warga yang harus berpindah tempat tinggal. Hal ini penting agar proses transisi tidak menimbulkan trauma sosial atau keterpurukan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Selain itu, komunikasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga harus mencakup upaya perlindungan terhadap masyarakat di wilayah transisi. Kedua negara perlu memastikan bahwa warga yang terdampak tetap mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar dan tidak mengalami diskriminasi karena perubahan status kewilayahan. Kejadian di Sebatik menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah keputusan geopolitik dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ini bukan sekadar cerita tentang perubahan batas negara, melainkan juga tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan warganya di tengah dinamika global. Itu saja yang dapat admin sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih.